الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan ibadah kita kepada Allah azza wa jalla dan melanjutkan pembahasan kita tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Masih di hadis nomor ke-15 dan masih pembahasan tentang masalah lisan. Belum kita masuk tentang masalah memuliakan tamu dan tetangga. Setelah kemarin terakhir sudah kita bahas bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah menjaga lisannya, karena lisannya itu bisa menjadi surganya atau juga bisa menjadi nerakanya. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas tentang cara dan kiat agar bisa menjaga lisan. Cara dan kiat agar bisa menjaga lisan. Kita tahu bersama dan sudah kita jelaskan kemarin bahwa lisan seseorang ini bisa menjadikan seseorang mendapatkan mendulang sebanyak-banyaknya pahala, tapi juga bisa mendapatkan apa? Dosa sebanyak-banyaknya, na'udzubillah. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tips, untuk mengetahui kiat, cara bagaimana agar lisannya itu selalu terjaga. Yang pertama kata para ulama, mengingat bahwa lisan adalah salah satu nikmat yang Allah berikan. Yang pertama, mengingat bahwa lisan adalah salah satu nikmat yang Allah berikan. Dan nikmat itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah azza wa jalla di hari kiamat nantinya. Yang pertama nih, ikhwan, mengingat bahwa lisan kita ini adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala, dan ingat seluruh kenikmatan yang Allah azza wa jalla berikan kepada diri kita semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah azza wa jalla. Salah satunya adalah lisan kita. Ayat yang insyaallah taala kita hafal dalam surat At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya hari itu, hari kiamat, tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Subhanallah. Dan salah satu nikmat adalah nikmat lisan ini. Apa yang kita keluarkan dari lisan ini, Allah azza wa jalla akan mintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah tabaraka wa taala di yaumil qiyamah. Maka perhatikan baik-baik kata para ulama. Ketika seorang muslim dan muslimah benar-benar memperhatikan apa yang saya keluarkan ini semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah azza wa jalla, maka dia pasti akan berhati-hati ketika berkata. Dia pasti akan memilah dan memilih ketika dia berucap dengan lisannya tersebut. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Qaf, surat 50 ayat 16 sampai 18. Surat Qaf, surat 50 ayat 16 sampai 18, terutama terkhusus ayat 18-nya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.
idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanannya dan yang lainnya duduk di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Allahu Akbar, subhanallah. Perhatikan baik-baik ini. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan, yang kita keluarkan dari lisan kita, kecuali ada malaikat yang mengawasi diri kita dan selalu hadir, mencatat semua perkataan kita. Ulama betul berselisih pendapat. Apakah ucapan yang tidak mengandung pahala ataupun tidak mengandung dosa dicatat? Itu ucapan yang apa? Nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya juga. Apakah itu dicatat atau tidak? Ulama khilaf masalah itu tersebut, betul. Tapi pendapat yang lebih rajih, semuanya tercatat, nggak ada terkecuali. Apalagi ucapan tersebut mengandung pahala dan mengandung apa? Dosa. Kalau ucapan yang sia-sia saja atau ucapan yang tidak mengandung pahala dan mengandung dosa, itu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, apalagi ucapan yang mengandung pahala dan ucapan yang mengandung dosa. Lebih luar biasa lagi tercatat. Nah, perhatikan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan ma yalfidhu ay ibni Adam. Firman Allah, apa yang diucapkan oleh anak Adam, min qaulin, dari perkataan, yakni ma yatakallamu bi kalimah, apa yang diucapkan dengan satu kalimat, apapun yang diucapkan dengan kalimat-kalimat yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, illa walaha man yuraqibuha mu'tad, lidzalika yaktubuha la yatruku kalimatan wala harakatan. Subhanallah. Maksudnya melainkan ada malaikat yang mengawasinya, mengintainya, menulisnya, tidak meninggalkan sebuah perkataan pun ataupun gerakan pun. Dan ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Infitar ayat ke-10 dan ke-12, kata Al-Hafidz. Apa itu? Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam surat Al-Infitar ayat 10 sampai 12, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat pekerjaan-pekerjaan perbuatan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Perhatikan baik-baik. Disebutkan, satu riwayat menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal sakit. Dan beliau merintih di dalam sakitnya. Orang ketika sakit merintih, biasa. Betul ya? Kalau merintihnya itu tidak ada sama sekali dalam hatinya suudzon akan takdir Allah. Tidak ada sama sekali dalam hatinya untuk apa? Nggak suka akan takdir Allah, nggak ada masalah. Merintihnya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya imam nih. Maka kemudian sampai kepada beliau riwayat dari Tawus, seorang ulama besar, Tawus ini, masya Allah, rahimahullah taala, bahwa berkata apa? Malaikat akan menulis segala sesuatu sampai rintihan orang yang sakit pun akan tertulis. Maka ketika Imam Ahmad mendengar riwayat dari Tawus tersebut, beliau tidak pernah merintih lagi sampai beliau meninggal. Rintihan ketika sakit. Manusia ketika sakit mungkin akan merintih biasa, betul ya? Selama merintihnya itu tidak kemudian nggak ridha akan takdir Allah, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi lihat, kalau rintihan orang yang sakit saja itu tercatat dalam kitab-kitab malaikat, dalam buku-buku malaikat, catatan amal manusia yang Allah berikan kepada malaikat, yang ditulis oleh malaikat, rintihan itu tertulis, apalagi yang lain ya kawan. Apalagi ketika kita berdusta, apalagi ketika kita menggibah orang, menggosipin orang, apalagi ketika kita memfitnah orang, apalagi ketika kita berbuat buruk dengan lisan kita. Perhatikan baik-baik, semuanya pasti tercatat ikhwan, dan semuanya itu pasti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat ke-61. Dalam surat Yunus ayat ke-61. Wa ma takunu min sya'nin wa ma tatlu minhu min
Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Kalian tidak berada dalam satu keadaan dan tidak membaca satu ayat dari Al-Qur'an, dan kalian tidak mengerjakan satu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atas kalian di waktu kalian melakukannya. Allahu Akbar. Kalau kita melakukan dosa maksiat ya ikhwan, semuanya akan jadi saksi. Bayangkan, subhanallah nih, akan jadi saksi dari apa yang kalian kerjakan. Salah satunya dengan lisan kita, ketika kita berbuat maksiat dengan lisan kita. Perhatikan, idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarrah fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Tidak luput dari pengetahuan Rabb kalian, walaupun itu seberat biji dzarrah, sekecil apapun itu, nggak luput dari Allah Azza wa Jalla. Di bumi atau di langit, nggak ada yang lebih kecil atau yang lebih besar, melainkan semuanya tercatat dalam kitab yang nyata, kitab Lauhul Mahfuz. Bayangkan, subhanallah. Ayat yang lain dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Ayat tentang masa ini luar biasa banyaknya nih, kawan. Surat Az-Zukhruf ayat ke-80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dari bisikan-bisikan mereka? Orang-orang yang membuat makar, bisikan, betul ya? Yang tahu mungkin hanya berdua, bertiga, berempat. Na'udzubillah min dzalik. Apakah Allah Azza wa Jalla enggak tahu? Bayangkan, subhanallah. Apa kata Allah? Bala wa rusuluna, sebenarnya kami mendengar. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, dan utusan kami itu malaikat Allah Azza wa Jalla selalu mencatat dari semua di sisi mereka itu tuh. Subhanallahil azim. Allahu akbar. Dan nanti di hari akhirat ya ikhwan, orang yang mungkin pintar bersilat lidah, pintar ngomong, pintar bicara, sehingga bisa lepas dari hukuman mungkin, betul ya? Bisa ngatur yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, nggak ada di akhirat tuh cerita ya ikhwan. Lisannya yang biasa pintar ngomong ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, dikunci semuanya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-24, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lisan, tangan, kaki mereka akan menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang mereka dahulukan, terhadap apa yang mereka kerjakan dahulu di dunia. Allahu Akbar. Bayangkan ikhwan, ketika lisan kita bahkan akan ngomong jujur luar biasa, tangan, kaki akan menjadi saksi nanti di hari kiamat dari apa yang mereka kerjakan dulu di dunia. Makanya saya sering katakan apa ikhwan, orang yang berani melakukan maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Allah dengan apapun itu, dengan tangannya, dengan lisannya, dengan kemaluannya, dengan tubuhnya, dengan apapun itu, pada hakikatnya dia adalah orang yang nyalinya besar berarti itu. Kenapa? Karena kalau ditanya, Anda yakin Allah melihat Anda? Oh yakin Pak Ustadz. Kenapa Anda buat maksiat? Kan gitu ya? Anda yakin Anda akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat nantinya akan perbuatan Anda? Yakin Pak Ustadz. Terus ngapain berbuat durhaka kepada Allah? Nah itulah Pak Ustadz. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Hawa nafsu buruknya menguasai dirinya. Nggak bisa melawan hawa nafsu buruknya. Nggak bisa melawan syaitan yang membisikkan dirinya dari keburukan. Nasallahu alaihi wasallam. Salah satunya dengan lisan kita. Anda yakin bahwa seluruh perkataan Anda akan dicatat oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dipertanggungjawaban di hadapan Allah? Yakin Pak Ustadz. Terus kenapa gibahin orang? Terus kenapa fitnah orang? Terus kenapa dusta? Terus kenapa kemudian berbuat keburukan dengan lisan kita? Dan seterusnya. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Nabi Allah, wahai Rasul SAW, apakah kita akan diambil sebagai dosa, maksudnya akan mempertanggungjawabkan dari apa yang kita perkatakan ini? Dari apa yang kita katakan ini? Rasul mengatakan, saqilat ka ummuka ya Mu'adz, ibumu kehilangan wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim.
Bukankah ada manusia-manusia yang diseret di neraka Allah tabaraka wa ta'ala di atas wajah-wajah mereka atau di punggung-punggung mereka karena disebabkan dari keburukan lisan mereka, hasil keburukan lisan mereka. Ada manusia-manusia yang diseret oleh Allah azza wa jalla di neraka karena keburukan lisan-lisan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi. Ini yang pertama, ikhwan. Mengingat bahwa seluruh yang kita katakan, bahkan seluruh yang kita perbuat, itu semua nikmat dari Allah azza wa jalla yang akan Allah mintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, kiat yang kedua, cara yang kedua agar kita selalu bisa menjaga lisan kita, selalu biasakan berzikir kepada Allah azza wa jalla dengan lisan kita. Nah, ini penting nih, kawan. Selalu rutinkan, biasakan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan lisan kita. Orang-orang yang menyibukkan lisannya dari zikrullah, maka insyaallah ta'ala tidak ada kesibukan dari lisan dari yang keburukan insyaallah. Nah, ini penting nih, kawan. Kemarin kalau antum datang ketika khutbah Jumat, Anda menyebutkan perkataan Al-Imam Muhammad bin Ajlan. Masih ingat? Antum nggak Jumatan di sini jangan-jangan? Al-Imam Muhammad bin Ajlan mengatakan perkataan seorang muslim nggak boleh lepas dari 4 hal. Apa saja itu? Yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah azza wa jalla. Perkataan seorang muslim nggak boleh lepas dari 4 hal ini nih. Yang pertama, zikrullah, berzikir kepada Allah. Jadi dia ucapkan itu zikrullah, 1. Yang kedua, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Yang ternyata 2 ini ternyata kita malas. Zikir pagi petang sering bolos, betul ya? Sering alpa, tulisannya A aja tuh di absen. Al-Quran, wallahu alam, seminggu sekali jangan-jangan gak ketemu, na'udzubillah. Perhatikan ini yang kedua. Yang ketiga, bertanya atau menjawab tentang suatu urusan agama. Kita bertanya tentang urusan agama atau kita menjawab tentang urusan agama Allah azza wa jalla ini. Yang ketiga. Yang keempat, berkata tentang urusan dunia yang memang dia perlukan. Nah, berkata tentang urusan dunia yang memang apa? Dia perlukan. Kalau dia nggak perlukan, diam. Sebagaimana hadis arba'in ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, katakanlah kata-kata yang baik atau diam. 4 hal. Coba saya mau tanya. Antum pulang dari sini, praktekkan coba. Kaget gak kira-kira istri antum di rumah ini, Masya Allah? Atau istri yang di belakang apa? Kaget gak suaminya di rumah? Yang biasa cecowetan atau cecowetan. Ngoceh sini, ngoceh sana. Wah, semua dikomentarin luar biasa. Bahkan kalau nggak ngomong sakit tuh. Kalau nggak ngomong, wah saya nggak bisa Pak Ustadz. Mendingan saya puasa nggak makan daripada puasa ngomong Pak Ustadz. Oh bahaya nih orang-orang kayak gini nih. Kenapa? Karena biasanya akan keburukannya akan jauh lebih banyak daripada manfaatnya, kan? Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman li baina lihyaihi wa baina fakhidhaihi admannahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin atas diriku di antara 2 janggutnya dan di antara 2 pahanya, aku jamin bagi dirinya surga. Apa 2 janggutnya? Lisannya. Dan apa di antara 2 pahanya? Kemaluannya. Dia bisa jamin, dia jaga lisannya, dia jaga kemaluannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adman lahul jannah, aku jamin bagi dirinya surga. Karena dalam hadis yang lain, 2 lubang yang paling sering memasukkan manusia ke dalam neraka Allah azza wa jalla, al-famu wal faraj, mulut dan kemaluan. Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Kemudian disebutkan, perhatikan perkataan ulama salaf ini tentang menjaga lisan. Disebutkan dari Uqbah At-Taymi, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Wallahi walladzi la ilaha illahu walladzi la ilaha illa ghairuh." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain dirinya. Ma 'alal ardi syai'un
afqaru fi riwayah ahwaju ila tuli sijnin min lisan. Tidak ada sesuatu yang lebih membutuhkan kepada panjangnya penjara melebihi daripada lisannya. Allahu Akbar. Tidak ada sesuatu yang lebih membutuhkan untuk selalu dipenjara. Karena orang ketika dipenjara itu kan apa? Pasti benar-benar terbatas, betul? Tidak ada sesuatu yang lebih membutuhkan untuk dipenjara bagi seorang muslim melebihi daripada lisannya di penjara itu. Selamat insya Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini luar biasa, Masya Allah. Mutarrid Asy-Syikhir berkata, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li lisanihi. Ibnu Abbas berkata kepada lisannya. Allahu Akbar. Ini yang saya sering katakan dan antum akan sering lihat bagaimana ulama salaf ini selalu seperti ini. Memberikan nasihat tapi untuk dirinya. Ini menarik nih. Dia memberikan nasihat, ngomong untuk dirinya sendiri. Dia buat peringatan untuk dirinya. Ajib, ini luar biasa. Salah satunya adalah Ibnu Abbas, kata Mutarrid Asy-Syikhir. Waihak, celaka dirimu wahai Ibnu Abbas. Qul khairan taghnam. Katakan kata-kata yang baik, engkau pasti akan selamat. Taghnim. Wa illa fa'alam annaka satandam. Kalau engkau tidak lakukan itu, ketahuilah engkau pasti akan menyesal. Qila lahu. Maka ditanyakan kepadanya, ataqulu hadza? Apakah engkau yang mengatakan ini wahai Ibnu Abbas? Qal balaghani annal insan laisa huwa yaumal qiyamati ashaddu minhu ala lisanihi. Telah sampai kabar kepadaku bahwa seorang manusia tidak ada pada hari kiamat yang paling berat melebihi daripada lisannya yang akan dia pertanggungjawabkan. Illa an yakuna qala khairan faghanima aw sakata fasallam. Kecuali ia mengatakan perkataan yang baik dia akan beruntung, atau dia diam dia akan selamat. Allahu Akbar. Lihat Ibnu Abbas mengatakan apa? Tidak ada sesuatu telah sampai kabar kepadaku bahwa seseorang manusia tidak ada pada hari kiamat yang lebih berat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya kecuali mempertanggungjawabkan atas perbuatan lisannya. Apa yang dia ucapkan dengan lisannya itu paling berat, kata Ibnu Abbas. Telah sampai kepadaku berita seperti itu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Abbas jelas tahu dari siapa? Nabi SAW. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin ketika khutbah Jumat. Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Aktsarul khataya ibnu Adam fi lisanihi, rawahu Tabrani. Kebanyakan dosa anak Adam itu ternyata dari lisannya. Dari lisannya. Allahu Akbar. Yahya ibn Mu'adz rahimahullahu taala berkata, al-qulubu kal-qudur fis sudur. Hati manusia itu ibarat wajan yang ada di dalam dada manusia. Taghli bima fiha, dia akan merebus sesuatu yang ada di dalam wajan tersebut. Wa magharifuha alsinatuha, dan gayung-gayungnya untuk ngambil ke wajan itu kan pakai gayung ya. Itu lisan-lisan manusia. Allahu Akbar. Fangdhurir rajul hatta yatakallama, maka lihatlah dari seseorang ketika dia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbihi min baini hulwin wa hamidin wa azbin wa ujajin. Karena sesungguhnya lisannya akan menggayung untuk kalian apa yang ada di dalam hatinya. Makanya banyak orang salah nih. Oh enggak, lisan saya saja begini Pak Ustadz, hati saya baik Pak Ustadz. Bohong. Kenapa? Ini lihat para ulama mengatakan nih, hati itu ibarat apa? Wajan, ada airnya. Gayungnya itu lisan. Maksudnya apa? Keluarnya lisan, corongnya itu lisan. Apa yang lisannya itu keluarkan? Kalau lisannya ngucapin kata-kata buruk, betul ya? Fahishal badhi, kata-kata yang keji, keluarnya kebun binatang, ragunan dan seterusnya, kan gitu. Itu menunjukkan hatinya, kata para ulama. Karena corongnya hati ini lisan, kata para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Maka perhatikan kata Yahya bin Mu'adz, sesungguhnya lisannya akan menggayungkan untuk kalian apa yang ada dalam hatinya. Mau manis, asam, segar, pahit, dia akan memberitahukan tentang rasa hatimu sesuai dengan gayungnya tersebut. Itu gayung lisannya. Allahu Akbar. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang Arab Badui datang kepada beliau
mengadukan, ya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam ini sudah banyak Rasulullah. Sudah banyak untukku nih. Tolong kasih tahu aku satu perbuatan yang aku bisa berpegang teguh dengannya sehingga aku bisa istiqamah maksudnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Senantiasa jadikan lisanmu itu basah dari berzikir kepada Allah azza wajalla. Lihat. Ketika orang ini minta kepada Nabi sekiat agar istiqamah, apa itu? Sibukkan lisan kita dengan zikrullah. Coba untuk perhatikan ikhwan. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, insya Allah ada zikir dan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul? Bangun tidur ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Sebelum wudu ada doanya. Setelah wudu ada doanya. Keluar kamar mandi ada doanya. Pakai baju, melepaskan baju ada doanya. Jalan ke masjid untuk salat subuh misal ada doanya. Masuk masjid ada doanya. Ada zikir dan doanya. Salat termasuk zikir dan doa. Setelah salat ada zikir ba'da salat. Setelah itu ada zikir pagi. Keluar rumah ada zikirnya. Betul ya? Sampai tidur lagi, sampai memejamkan mata ada zikir dan doanya. Untuk apa itu? Agar lisan kita ini terbiasa untuk mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Agar hati kita ini selalu menggantungkan hati kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Agar diri kita, iman kita selalu dicas dengan zikir dan doa tersebut. Tapi yang jadi masalah kita malas ngapalinnya. Betul? Masuk masjid, apa doanya? Hah? Apa doa masuk masjid? Wah, kalau yang pendek apa nih? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Atau dalam riwayat a'udzubillahi, ada yang hafal? Ya Allah maftah li aja deh, akhirnya nggak ngapalin terus, subhanallah. Keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Jalan ke masjid ada doanya. Apa doanya? Oh panjang kalau ini nih. Allahumma ja'al fi qalbi nura, fi lisani nura, fi sam'i nura, fi basari nura, seterusnya. Wah panjang Pak Ustadz. Jangan cuma ngelihat panjangnya, tapi lihat fadilahnya. Kalau kita membiasakan diri kita, apalagi kita baca artinya, baca terjemahannya, baca syarahnya, penjelasan dari doa-doa tersebut, wah luar biasa, Masya Allah. Zikir ba'da salah, zikir setelah salat, diajarkan Nabi, luar biasa, Masya Allah, kan gitu. Itu rutinkan itu. Kalau kita merutinkan lisan kita dengan zikir-zikir seperti itu, insya Allah ta'ala lisan kita tidak tersibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang mengandung unsur dosa di dalamnya. Karena sudah tersibukkan dengan apa? Zikrullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, annahu sababun ishtighal al-lisan 'anil ghibah wan namimah wal kadhib wal fahsh wal batil, fa innal 'abda la budda lahu min an yatakallam. Fa inna lam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa dzakara awamirahu takallama bi hadhihi al-muharramat aw ba'daha. Bahwa zikir kepada Allah, kata beliau, itu adalah penyebab sibuknya atau jauhnya lisan kita dari ghibah, adu domba, perkataan dusta, perkataan keji, perkataan batil. Karena sesungguhnya seseorang hamba harus berbicara, pasti bicara dia, nggak mungkin nggak. Maka jika ia tidak berbicara dengan zikir kepada Allah dan mengingat perintah-perintahnya, niscaya ia akan berbicara dengan hal-hal yang haram atau sebagian dari itu. Nah, ini dikatakan para ulama nih. Ketika dia sibukkan lisannya dengan zikrullah, maka lisannya tidak tersibukkan dengan sesuatu yang haram, insyaallah. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar selalu bisa menjaga lisan kita, hadis ini nih. Diamlah kecuali berkata yang baik. Kalau anak kecil ya ikhwan, besar, kita ajarkan untuk apa? Bicara. Kalau kita diajarkan untuk apa? Diam. Kebalikan. Kalau anak kecil senang tuh kalau kita apa? Oh dia bisa bicara, kita ajarin bisa. Wah senang luar biasa. Kalau kita bisa diam, kita senang itu harusnya. Nggak usah komentar. Si fulan begini nih, antar dulu. Betul ya? Si fulan begini nih, ngomong, mikir dulu, subhanallah. Pikiran seorang muslim itu ada di depan pikirannya, hatinya, baru lisannya. Bukan lisannya di depan. Ambil saf paling depan tuh, ngomong dulu Ustadz, mikirnya ntar belakangan. Pasti nyesel orang seperti ini. Pasti nyesel orang seperti ini.
Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Luar biasa hadis ini. Luar biasa hadis ini. Kita mempraktikkan hadis ini, najaut, selamat dunia akhirat itu. Karena tidaklah ada perintah dari Allah dan Rasul yang kemudian kita amalkan, kecuali itu pasti membawa keberkahan pada kehidupan kita, ikhwan. Salah satunya ini. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, "Man samata naja." Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Kita terkadang nih, ikhwan, disuruh ngomong diam. Disuruh diam ngomong. Betul? Waktunya nggak tepat. Ketika suruh diam. Jadi pendengar yang baik nih. Suruh jadi pendengar yang baik. Enggak. Anda mau jadi pembicara yang baik, Ustaz. Disuruh ngomong, ditanya, diam. Man samata naja. Secara umum memang ketika dia diam, maka dia akan selamat, kata Nabi SAW. Al-Aini menyebutkan, Rasul SAW menyebutkan, barang siapa yang diam, dia akan selamat. Apa maksudnya? Sakata anisyar, diam dari keburukan. Naja, dia akan selamat pasti. Faza, atau dia akan menang. Wa dhafar, bahkan dia akan bahagia. Bikulli khairin aw naja min afatid darain. Dia akan mendapatkan setiap kebaikan atau selamat dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Mulai sekarang belajar untuk apa? Diam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-samtu takunul haibah. Dengan diamnya engkau akan mempunyai haibah. Haibah itu apa? Kehormatan diri, wibawa, kewibawaan. Yang keempat, sudah kita bahas panjang lebar masalah itu ya. Mengingat keburukan akibat tidak bisa menjaga lisan. Mengingat keburukan akibat tidak bisa menjaga lisan. Nabi SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berlindung dari 5 hal, 5 keburukan. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Berlindung dari 4 hal. Hadis ini diriwayatkan Imam Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Sa'ad ibn Aus, dari Bilal ibn Yahya, annaha Syutair ibn Syakal akhbarahu an abihi. Datang seseorang mengadu, bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni ta'awudhan ata'awwadhu bihi." Wahai Nabi Allah, tolong ajarkan kepadaku perlindungan yang aku bisa berlindung dengannya ketika aku membacanya. Rasul mengajarkan, qul, katakan, a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Berlindung dari 5 hal nih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa? Pendengaranku. Mendengar jangan sesuatu yang haram. Betul ya? Kita lebih senang mendengar nyanyian, musik dan seterusnya daripada mendengarkan kajian, daripada mendengarkan Al-Qur'an. Ini hati-hati, subhanallah. Allah tanya ini pendengaran kita, ikhwan. Wa min syarri basari, dari apa? Keburukan mata. Allahu Akbar. Berapa banyak keburukan dosa besar mulainya dari apa? Kedua mata dia nggak bisa tundukkan, nggak bisa jaga matanya. Dengan harapkan seseorang akan dapatkan kenikmatan iman kalau dia nggak bisa tundukkan pandangannya, kata para ulama. Makanya Nabi SAW mengajarkan orang ini apa? Berlindung dari keburukan kedua matanya. Yang ketiga apa? Wa min syarri lisani, yang nggak kalah beratnya ini. Ya. Dari keburukan lisannya. Yang keempat, wa min syarri qalbi, dari keburukan hatinya. Yang kelima, dari keburukan maninya, itu kemaluannya, berbuat zina, na'udzubillah dan seterusnya. Maka perhatikan ini baik-baik. Apa saja keburukan akibat tidak bisa menjaga lisan? Oh, banyak banget, luar biasa. Gak mungkin kita sebutkan semua, kita sebutkan sebagian aja. Yang pertama, mendapatkan wail. Wail itu bisa diartikan kecelakaan, bisa diartikan siksaan, bisa juga diartikan wadin fi jahannam, lembah di api neraka jahannam.
Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat yang insyaallah sebagian kita banyak menghafalnya, surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Wail, kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Pengumpat dan juga apa? Pencela. Salah satunya Al-Humazah dan Lumazah, perhatikan. Kata-kata wail ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, innahu wadin fi jahannam yasilu fihi sadid ahlin nar. Wail itu adalah lembah di api neraka jahanam, mengalir di dalamnya nanah-nanah penghuni neraka. Bayangkan, ini satu lembah khusus bagi orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya dan perbuatannya. Likulli humazatil lumazah. Mengumpat dengan lisannya, mengumpat dengan amal perbuatannya. Ini hati-hati, subhanallah. Dapatkan wail, dapatkan satu lembah di neraka jahanam, yang lembah tersebut diisi dengan nanah-nanah penghuni neraka masuk di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian keburukan yang kedua, menjadikan seseorang menceburkan dirinya ke neraka Allah yang sangat luar biasa dalamnya. Nabi SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang gak jelas di dalamnya ucapan tersebut. Bahkan dia anggap remeh ucapan tersebut. Tapi ternyata menggelincirkan dirinya ke neraka lebih jauh antara timur dan barat. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba berkata dengan satu kalimat, min sakhatillah, mengundang kemurkaan Allah dengan satu perkataan itu. La yulqilaha balan, padahal dia anggap remeh. Ah, cuman ini doang kok. Tapi ternyata apa? Yahwi biha fi jahannam. Gara-gara satu perkataan yang tersebut menceburkan dirinya ke neraka jahannam. Riwayat lain, inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan fin nar. Ada seorang hamba Allah Azza wa Jalla berkata dengan satu perkataan, dia anggap remeh satu perkataan itu. Tapi gara-gara satu perkataan tersebut menjadikan dirinya masuk ke api neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Berapa perkataan yang kita keluarkan dari lisan kita ya kawan? 100, 200, 1000, 2000, itu baru satu hari. Bagaimana 1 tahun? Bagaimana 10 tahun? Bagaimana seumur hidup kita? Bukankah itu pertanggungjawaban yang berat ya kawan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala nantinya? Perhatikan baik-baik. Mengingat tentang akibat buruk ketika kita tidak bisa menjaga lisan tersebut. Yang kelima, yang terakhir, yang mungkin kita sebutkan semua. Kiat yang kelima, tips yang kelima agar bisa menjaga lisan, mengingat nih sebaliknya nih, mengingat keutamaan menjaga lisan. Kalau tadi yang keempat mengingat tentang keburukan orang yang gak bisa jaga lisannya. Yang kelima mengingat keutamaan untuk motivasi nih. Keutamaan apa saja yang akan saya dapatkan kalau saya bisa menjaga lisan saya. 1, 2, 3, 10, 20, 30 dan seterusnya. Salah satunya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin apa? Surga bagi dirinya. Bayangkan, barang siapa yang bisa menjamin di antara dua janggutnya, lisannya, dan di antara dua pahanya itu kemaluannya, aku jamin bagi dirinya surga. Dijamin oleh Nabi SAW surga. Bayangkan, gak sembarangan itu. Kenapa? Karena perbuatan itu gak mudah. Betul? Lisan tidak bertulang, Masya Allah. Kalau tulang ikan namanya, bukan lisan, subhanallah. Kan gitu. Lisan, betul. Tapi ternyata tajamnya bisa lebih tajam daripada pedang itu. Betul? Nabi SAW ketika di Taif itu dihina oleh 3 pembesar kota Taif. Anaknya Ibnu Abdi Yalayil. Itu yang menjadikan Nabi sakit hatinya luar biasa itu. Ketika Aisyah bertanya kepada Nabi kan, adakah hari di mana yang lebih berat daripada perang Uhud wahai Rasulullah? Rasul menyebutkan tentang apa? Ketika beliau berdakwah di kota Taif. 3 orang itu mencela Nabi luar biasa. Yang satu mengatakan, kalau benar engkau utusan Allah, aku nggak mau berbicara dengan dirimu, karena berbicara dengan dirimu bahaya banget. Yang satu mengatakan, apa nggak ada orang lain yang Allah utus selain engkau nih, masa engkau yang diutus? Yang satu mengucapkan lagi, tiga-tiganya dengan lisannya. 3 orang tersebut menyakiti hati Nabi luar biasa. Syekh
Syekh Profesor Dr. Zaid ibn Abdul Karim Az-Zaid di dalam kitabnya Fikih Sirah menyebutkan, coba antum lihat kata beliau nih, salah satu faedah dari kisah ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar teringat tentang 3 perkataan orang ini yang benar-benar menyakitkan hatinya. Ternyata itu lebih kencang, lebih keras, lebih sakit daripada sayatan pedang di perang Uhud. Betul? Hati-hati nih kawan, kalau kita mau ngomong sesuatu mikir dulu. Ini bisa menyakitkan hati orang atau tidak? Ini bisa melukai hati manusia atau tidak? Perhatikan, subhanallah. Karena surga atau neraka ini lisan, subhanallah. Maka pantaslah Nabi SAW memberikan motivasi bagi diri kita untuk bisa menjaga lisan kita. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini sering kita dengarkan, ini di antara khutbatul hajah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang benar. Ya, berucap yang benar. Kalau kita sudah bertakwa dan juga mengucap kata-kata yang benar, kita dapatkan 2 nih. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti sebaliknya kata para ulama, mafhum mukhalafah dari ayat ini, orang yang tidak bertakwa dan tidak bisa menjaga lisannya, Allah Azza wa Jalla tidak akan ampuni dosa-dosanya dan Allah Azza wa Jalla tidak akan perbaiki amalannya. Motivasi bagi diri kita agar Allah Azza wa Jalla perbaiki amal saya, agar saya istiqomah, dan agar Allah Azza wa Jalla ampuni dosa saya. Siapa yang gak mau diampuni dosanya? Salah satunya jaga lisan kita, subhanallah. Dan masih banyak lagi keutamaan dari menjaga lisan, tapi waktunya yang memisahkan diri kita, Masya Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa menjaga lisan kita dengan benar, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan kemudahan bagi hisab nanti di yaumul qiyamah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.